Nah, baik, ini adalah contoh kuat tekan untuk profil UNP. Kita menggunakan profil UNP ukuran 150 kali 75 kali 9 kali 100 kali 12,5. Kemudian mutu baja BJ34 masih sama dengan FY 210 MPa. Dari tabel profil yang sudah saya bagikan ke kalian, tabel profil yang ada di pasaran, inersia X-nya adalah sekian, inersia Y-nya sekian, jari-jari girasi arah sumbu X sekian, sumbu Y sekian, dan luas penopang sekian. Hati-hati masalah satuan masih cm dan cm kuadrat dan meter pangkat 4 gitu. Orientasi sumbunya menggunakan orientasi sumbu yang sumbu X-nya itu adalah sumbu simetris. Sumbu X-nya adalah sumbu simetris dengan titik pusat beratnya itu ada CY, ada EX gitu. Nah, nilainya nanti tentu saja kita tahu EX-nya adalah persis setengah dari tinggi profil karena adalah sumbu simetris. Sedangkan kalau titik berat yang ke arah sumbu Y ini disebut dengan CY, nanti ada di tabel profil gitu ya. Kita mulai. Pertama, pertanyaan yang selalu ditanyakan, apakah profil UNP tersebut ini kompak gitu ya. Maka kita harus menghitung dulu berapakah rasio ini lebar terhadap tebal dari sayap. Sayapnya kan ini 75 mili ya. Ini kan B-nya 75 mili dibagi tebal sayap itu 12,5 mili, maka dapatlah nilai rasio 6. Nah, nilai batasnya adalah 0,56 akar E per FY. Nah, coba kita cek. Nah, ini ya. Jadi pada profil UNP termasuk yang ini berarti kan. Bilas panas profil UNP, bagian sayap lebar dibagi tebalnya harus kurang dari 0,56 akar E per FY. Sedangkan kalau bagian badan, coba kita lihat scroll ke bawah. Bagian badan, nah, oh ini dia. Bagian badannya itu 1,49 akar E per FY gitu. Nah, di sini mungkin sedikit intermezzo. Pada profil tabung kotak itu hanya ada satu, itu hanya sisi panjangnya saja, tidak ada sisi pendek. Dan profil lingkaran, namanya juga lingkaran ya, lingkaran berarti terhadap perbandingan antara diameter terhadap tebal tabung lingkarannya gitu. Kenapa kok ada intermezzo ini? Karena dalam contoh perhitungan kuat tekan tabung kotak dan tabung lingkaran kemarin sebetulnya belum ada ngecek kekompakan dari profil gitu. Oke, saya kembali ke UNP. Ingat, ini UNP. UNP bagian badan itu 1,49 akar E per FY, sedangkan pada bagian sayap itu 0,56 akar E per FY berat batasnya. Nah, kita lihat 0,56 akar E per FY adalah 17,28. Tentu saja E-nya 200.000 MPa, FY-nya 210 seperti rencana. Dan badan tingginya adalah 150 mili dikurangi 2 kali tebal sayap dibagi tebal badan adalah 9 mili, maka ketemu angka 13,89, sedangkan batasnya adalah 45,98. Artinya badan kompak gitu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya karena badan dan sayap kompak, maka ini termasuk profil yang kompak gitu ya. Oke. Maka kita bisa melanjutkan perhitungan. Termasuk batang apakah? Apa termasuk batang yang langsing atau tidak langsing? Kita hitung dari KL per R-nya. Nah, KL per R ini harus diperhatikan. Selalu kita hitung kalau KL per R itu dari R minimum ya, seperti flowchart yang sudah saya tulis kan. Itu adalah kelangsingan menggunakan yang jari-jari girasi minimum. Di sini kebetulan jari-jari girasi minimum kita adalah, nah, jari-jari girasi minimum kita adalah yang arah Y, bukan arah X, yang 2,19. Maka kita hitung ini konversi dari cm ke mili ya. Nah, ini kan dalam milimeter, sehingga diperoleh angka 34,25, masih jauh dari 200, maka oke. Jadi kita bisa lanjut. Profilnya kompak, kemudian kelangsingannya kurang 200, maka kita bisa lanjut ngitung FE-nya dulu. Oh, maaf.
ini nilai batasnya 4,71 akar E per FV adalah 145,35, maka artinya kelangsingan kita termasuk kategori kelangsingan rendah atau batang tidak langsing, gitu ya. Karena ini lebih kecil dari ini, maka termasuk batang yang tidak langsing. Nah, ini batang tidak langsing. Gitu ya. Lalu setelah itu kita menghitung FE-nya sekarang. FE tekuk lentur gitu. Nah, kenapa harus hitung FE tekuk lentur? Ini penjelasannya. Nah, ini dia. Alasannya ini loh. Jadi di SNI sendiri untuk profil UNP itu memang ada 2 kali perhitungan. Ada perhitungan tekuk lentur dan tekuk torsi lentur gitu. Sehingga seperti saya bilang dari tadi, lebih enak kita menghitungnya FE-nya saja, itu tegangan tekuk elastiknya kita hitung 2 kali. Jadi tegangan tekuk elastik lentur berapa, tegangan tekuk elastik torsi lentur berapa gitu. Nah, seperti itu. Sehingga ini kita hitung yang gampang dulu ya. Tegangan tekuk elastik tekuk lentur adalah Pi kuadrat dikali KL per R. Tentu saja KL per R-nya hasil hitungannya sebelumnya tadi. Dihitung ternyata dapatlah angka 1682,71 megapascal gitu. Nah, ini yang sulit. Yang kedua, kita menghitung tekuk torsi lentur. Torsi lentur, SNI menyatakan bahwa sumbu Y adalah sumbu simetris. Nah, ini yang sulit. Sumbu Y itu adalah sumbu simetris. Padahal di tabel profil ini, kalau kita lihat sumbu simetris adalah sumbu X, sehingga nanti harus pandai-pandai membacanya. Gitu ya. Nanti saya ini kan. Ini SNI yang minta gitu. Jadi yang sumbu Y-nya sumbu simetris bukan sumbu X. Jadi nanti hati-hati dalam membaca tabel profilnya. Dengan FE tekuk torsi lentur adalah ini. Namanya juga tekuk torsi lentur, maka dia gabungan antara lentur dan torsi. Nah, tekuk lentur arah sumbu Y ini. Tekuk lentur arah sumbu Y tambah tekuk torsi FZ dibagi 2 kali H kali 1 minus akar 1 min 4 dikali tekuk lentur arah Y dan tekuk torsi dibagi tekuk lentur arah Y dan tekuk torsi kuadrat gitu. Dengan H adalah ini gitu. H adalah 1 dikurangi X0 tambah Y0 kuadrat ini dibagi jari-jari polar. Nah, X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat itu adalah koordinat pusat berat ke pusat geser. Pusat berat ini ke pusat geser di luar sini nanti ada. Itu sudah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya gitu. Dengan jari-jari polar adalah koordinat pusat geser dikuadratkan ini tambah inersia X dan inersia Y dibagi luas penampang gitu. Nah, inersia X dan inersia Y sebenarnya kita bacanya balik harusnya, tapi nggak masalah karena dia jumlahkan. Jadi inersia X dan inersia Y kita bacanya sama saja, nggak apa-apa dengan bacaan ini. Nah, untuk menghitung tekuk torsi lentur otomatis kita harus menghitung dulu nilai H. Dengan untuk H berarti kita harus menghitung berapakah koordinat X0, Y0 gitu ya. Itu urutannya. Nah, pertama kita akan menghitung ini Y0. Nah, inilah gambar yang dimaksud. Ini yang di dalam tabel profil dari produsen. Sedangkan yang dimaksud dari SNI itu adalah bentuknya seperti ini. Yang sumbu Y-nya yang menjadi sumbu simetris gitu. Nah, ini yang dimaksud oleh SNI. Jadi SNI bermaksud profilnya itu tidur seperti ini dengan sumbu Y adalah sumbu simetrisnya gitu. Nah, ini adalah titik pusat geser. Ini adalah titik pusat berat, center of gravity dan center of shear gitu ya. Nah, dari sini terlihat profil yang tidur ini itu punya nilai Y0 Pak. Nah, jadi pusat gesernya itu punya jarak terhadap pusat beratnya ke arah sumbu Y, tapi tidak punya jarak terhadap ke arah sumbu X gitu. Gitu ya. Jadi karena dia pas di sumbu simetrisnya gitu. Nah, dari CISC 2002 sudah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Titik berat, koordinat titik pusat geser atau Y0 adalah titik berat profil ditambah B aksen dikali alfa dikurangi tebal badan
per 2. E adalah ini kalau diperhatikan hati-hati. E itu adalah titik berat profil ke setengah tebal badan. Ini tuh adalah titik berat setengah tebal badannya, bukan ke tepi badan. Kenapa? Karena berbeda dengan di sini. E ini itu tidak sama dengan CY. Kalau di tabel profil kita bacanya CY kan, tapi yang E ini itu adalah CY dikurangi setengah dari tebal badannya ini, gitu. Sedangkan W itu adalah ini dari tebal badan. Kemudian B aksen, nah ini B aksen lebar efektif mungkin namanya ya. B aksen adalah lebar profil dikurangi setengah kali tebal badan, gitu. Itu kita hitung saja. E sama itu kalau dihitung CY adalah 23,1 dari tabel profil ya. Jadi tabel profil UNP menyatakan titik beratnya dari tepi badan itu adalah 2,31 cm. Kita konversi ke milimeter, kemudian setengah kali tebal badan atau setengah. Nah ini dia, sehingga nilai E itu dapat 18,6. Jadi E dari sini ke sini itu 18,6 mm untuk profil ini. Nilai W per 2 adalah 4,5 mili. Kemudian B aksen ini, B aksen adalah lebar profil dikurangi setengah kali tebal badan, ketemunya adalah 70,5 mm. Dan D aksen, nah ini ya, ini D aksen adalah jarak antara titik berat sayap satu ke titik berat sayap yang lain, sehingga sama dengan tinggi profil dikurangi satu kali tebal sayap, gitu. Kalau dari tabel profil, tinggi profil adalah 150, tebal sayap adalah 12,5, maka didapatlah nilai D aksen 13,7 cm atau 337,5 cm. Nah alfa ini juga dari CISC kalau nggak salah. Itu rumusnya adalah 1 dibagi 2 ditambah D aksen dikali W tebal badan dibagi 3 dikali B aksen dikali T atau tebal sayap. Masukkan saja 1 dibagi sekian, ini sudah kita hitung sebelumnya tadi, maka dapatlah nilai alfa 0,45 gitu. Lalu kemudian maka titik pusat ini, titik pusat geser ke pusat berat atau Y0 itu adalah E, kan E, tambah B aksen dikali alfa dikurang W per 2, dapatlah angka 42,65 mm atau saya konversi jadi cm 4,265 cm. Nanti ada alasannya kenapa jadi cm. Ingat tadi kita tujuannya adalah menghitung H ya. H tadi ada unsur jari-jari polar R0 kuadrat. R0 kuadrat adalah X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat tambah inersia X tambah inersia Y dibagi luas penampang profil. Ingat X0 tidak ada karena dia berada di sumbu simetris gitu ya. Jadi nggak ada pergeseran ke arah X, maka mutlak 0 ditambah 4,625 kuadrat nih. Jadi yang cm ini ditambah inersia X dan inersia Y dibagi luas penampang. Jadi alasannya kenapa kok saya jadikan cm itu karena inersia X dan inersia Y serta luas penampang dari tabel profil satuannya cm. Jadi daripada susah-susah mendingan ini jadikan cm aja gitu. Sehingga dapat nilai R0 kuadrat 57,32 cm persegi seperti itu. Nah akhirnya sampai juga ke nilai H. H kita 1 min X0 tambah Y0 dibagi jari-jari polar. Maka kalau saya masukkan dengan satuan yang konsisten cm ya, ingat cm tambah 0, ini juga cm, maka didapatlah angka, ya, jadi dapatlah angka 0,68 gitu. Nah kembali ke rumusnya, target kita adalah ini, kita baru dapat H, kita kurang hitung FEZ dan FEY.